Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang prasarana transportasi, khususnya transportasi laut. Nah, kali ini transportasi laut itu memainkan peran kunci dalam perdagangan global, perekonomian, dan konektivitas antar negara. Di dalam video ini, kita akan mengupas beberapa aspek yang menarik tentang prasarana transportasi laut. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu prasarana. Prasarana adalah infrastruktur fisik dan fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan dan operasi dalam suatu wilayah atau sistem. Ini mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi, transportasi, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Prasarana seringkali mencakup elemen-elemen seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, listrik, air bersih, saluran pembuangan, telekomunikasi, dan banyak lagi. Prasarana adalah komponen kunci dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena menciptakan dasar untuk mobilitas, komunikasi, dan penyediaan layanan penting bagi masyarakat. Nah, dalam konteks transportasi laut, itu prasarana transportasi laut mencakup pelabuhan, dermaga, mercusuar, dan fasilitas terkait yang mendukung pergerakan kapal dan aktivitas maritim. Nah, kita bahas dulu sejarah transportasi laut. Untuk memahami prasarana transportasi laut menyeluruh, kita mulai dulu dengan sejarahnya. Transportasi laut itu telah menjadi sarana utama perdagangan internasional selama ribuan tahun. Nah, dari perahu kayu kuno hingga kapal kontainer raksasa modern, itu kita akan menjelajahi perkembangannya dan inovasi yang telah membentuk transportasi laut. Dari awalnya itu dimulai dari zaman kuno. Nah, penggunaan transportasi laut dapat ditelusuri kembali itu pada zaman kuno, waktu bangsa Mesir kuno, Yunani, dan Romawi menggunakan kapal layar untuk berdagang dan menjelajahi perairan Laut Tengah. Nah, selama periode ini, kapal-kapal kayu menjadi kendaraan utama untuk perjalanan dan perdagangan lintas laut. Nah, terus ada era penjelajahan. Era penjelajahan ini dimulai pada akhir abad ke-15, melihat bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugal itu memimpin penjelajahan dan penemuan dunia. Kapal-kapal seperti karavel dan galeon digunakan untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan itu adalah beberapa tokoh terkenal yang terlibat dalam penjelajahan ini. Termasuk benua Amerika itu karena penjelajahan dari laut juga, dari Eropa. Nah, terus revolusi industri itu sangat mempengaruhi. Pada abad ke-18 dan ke-19 itu kita saksikan revolusi industri yang membawa perubahan signifikan dalam transportasi laut karena penggunaan mesin uap memungkinkan kapal-kapal untuk berlayar lebih cepat dan efisien. Kapal uap dan kapal layar dipadukan untuk menciptakan kapal uap layar yang membawa perkembangan besar dalam transportasi laut. Nah, lalu ini kita bahas juga kapal Titanic dan keselamatan maritim. Siapa yang tidak tahu kapal Titanic yang tenggelam tahun 1912 sampai ada filmnya, itu menjadi peristiwa tragis yang memicu peningkatan keselamatan maritim. Ini sangat berhubungan dengan keselamatan maritim. Insiden ini mendorong pengenalan peraturan ketat tentang persediaan perahu penyelamatan, pengecekan cuaca, dan komunikasi kapal-kapal. Terus ada era kapal kontainer. Pada tahun 1950-an, konsep kapal kontainer dikembangkan yang mengubah cara barang-barang dikirim di seluruh dunia. Kapal kontainer memungkinkan muatan untuk dengan mudah dimuat dan dipindahkan antara berbagai moda transportasi, meningkatkan efisiensi transportasi. Nah, terus era modern dan teknologi. Di dekade terakhir, teknologi dan inovasi telah memainkan peran kunci dalam transportasi laut. Kapal yang lebih besar, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan telah diperkenalkan. Teknologi seperti GPS dan sistem komunikasi canggih itu telah meningkatkan keselamatan dan efisiensi perjalanan laut. Nah, lalu kita bahas pelabuhan. Pelabuhan ini yang terpenting dari prasarana transportasi laut ya. Ini dimana titik fokus yang penting sebagai tempat pengiriman dan penerimaan barang. Fasilitas pelabuhan itu termasuk dermaga, gudang, fasilitas bongkar muat, itu mendukung aliran logistik global. Pelabuhan beroperasi sebagai pusat kegiatan logistik yang mengelola kedatangan dan keberangkatan kapal serta muatan. Lalu, operasi pelabuhan ini
merupakan proses yang rumit. Ini sangat terorganisir yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemilik pelabuhan, otoritas maritim, pelayaran, agen perkapalan, dan tugas pelabuhan. Semuanya ini harus bekerja sama secara sinergis untuk menjaga kelancaran operasi pelabuhan dan mendukung perdagangan internasional serta perekonomian laut. Perekonomian lokal, maksudnya. Pelabuhan dalam konteks fungsi utamanya ini berfungsi sebagai pintu gerbang bagi impor dan ekspor, menerima, memproses, mendistribusikan muatan dari berbagai sumber ke tujuan akhir. Selain itu, pelabuhan menyediakan fasilitas bongkar muat. Nah, ini diperlukan untuk mengangkut muatan dari kapal ke daratan dan sebaliknya. Serta fasilitas penyimpanan sementara itu juga ada di pelabuhan. Pelabuhan juga berperan dalam pemeriksaan dan administrasi, istilahnya kepabeanan, kayak bea cukai mungkin, terus memfasilitasi perbaikan kapal dan menyediakan layanan kepada kapal dan kru. Nah, sebagai pusat logistik, pelabuhan mendukung perdagangan internasional dan berkontribusi pada konektivitas global, menjaga kelancaran pergerakan barang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta perekonomian lokal. Kita lanjut ke dermaga. Nah, dermaga itu tempat yang sangat penting juga dalam dunia kapal dan transportasi laut. Mereka membantu kapal-kapal untuk bergerak, mengangkut barang, memberikan layanan kepada orang-orang, dan menjalani perawatan. Jadi, kita bisa katakan bahwa dermaga itu adalah seperti rumah sementara bagi kapal-kapal di perairan. Nah, pertama-tama, bayangkan dermaga seperti tempat parkir untuk kapal-kapal besar. Kapal-kapal ini kendaraan yang berlayar di atas air, dan ketika mereka tiba di sebuah pelabuhan atau pantai, mereka butuh tempat untuk berhenti sejenak, mirip dengan saat mobil berhenti di parkiran. Dermaga adalah tempat yang spesial di mana kapal-kapal ini bisa bersandar atau berhenti. Nah, ketika kapal ingin berhenti di dermaga, mereka mendekati perlahan-lahan. Biasanya ada tali tambat yang digunakan. Itu untuk ikat kapal ke dermaga. Tali tambat ini seperti tali yang digunakan untuk ikat barang di mobil Anda, tetapi jauh lebih besar dan kuat. Ketika kapal tiba di dermaga, mereka melemparkan tali-tali ini ke orang-orang yang bekerja di dermaga. Kemudian tali tambat tersebut diikatkan ke dermaga, dan inilah yang membuat kapal tetap di tempatnya. Fungsi dermaga ini seperti yang saya sebutkan tadi, karena ini juga salah satu bagian dari pelabuhan. Dia itu tempat bongkar muat, tempat perbaikan, pemberitahuan keberangkatan. Tempat pelabuhan juga, beberapa pelabuhan ini memiliki dermaga di mana kapal pesiar atau kapal penumpang bisa bersandar. Orang-orang bisa naik dan turun dari kapal di sini untuk berlibur atau bepergian. Bicara tentang pelabuhan dan armada, kita bicara tentang transportasi lautnya langsung. Itu armada kapal, tulang punggung dari transportasi laut. Ini jenis-jenis kapalnya itu sangat bervariasi. Ada kapal kargo, kapal penumpang, kapal pesiar, kapal tanker, kapal penyelamat. Kapal kargo ini kapal-kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Mereka bervariasi dalam ukuran, mulai dari kapal kontainer raksasa hingga kapal-kapal barang kecil. Nah, kapal penumpang juga mirip-mirip seperti kapal pesiar. Ini kapal yang digunakan untuk tujuan akomodasi bagi penumpangnya. Terus ada juga kapal tanker, digunakan untuk mengangkut cairan seperti minyak, bahan kimia, dan gas. Itu ada desain khususnya karena bisa untuk menghindari tumpahan dan menciptakan lingkungan yang aman. Lalu ada kapal penyelamat. Kapal penyelamat ini kapal-kapal yang dirancang untuk operasi penyelamatan di laut, dan mereka biasanya dilengkapi dengan peralatan penyelamatan seperti perahu karet dan peralatan medis darurat. Ini masing-masing dirancang untuk tujuan khusus ya. Dan kondisi perairan tertentunya juga sangat mempengaruhi. Terus kita bahas lagi teknologi terbaru dalam pembangunan kapal seperti kapal otonom dan kapal hijau yang ramah lingkungan. Atau langsung saja di pembuatan kapal, industri besar yang melibatkan berbagai keterampilan dan teknologi. Kapal-kapal dibangun dari berbagai material seperti baja, aluminium, dan komposit. Konstruksi kapal melibatkan berbagai teknik, termasuk penyusunan rangkaian baja, pengelasan, pengecatan, dan instalasi peralatan. Kapal-kapal memerlukan perawatan teratur untuk menjaga kondisi yang baik. Ini termasuk pemeriksaan rutin, perawatan mesin, dan perbaikan jika ditemukan kerusakan. Lalu ada infrastruktur tambahan. Bisa saja ini di suatu pelabuhan
itu ada infrastruktur tambahannya yang mendukung transportasi laut, seperti mercusuar, sistem navigasi, dry dock, fasilitas perbaikan kapal, itu semuanya memainkan peran penting untuk menjaga kelancaran operasi dan keselamatan kapal. Misalnya mercusuar, itu bangunan tinggi dengan lampu yang sangat terang di atasnya. Mereka ditempatkan di dekat pantai atau di pulau kecil dan membantu kapal-kapal agar mereka tahu di mana berada dan berlayar dengan aman. Nah, terus lanjut lagi ke keselamatan maritim. Nah, di keselamatan maritim itu adalah upaya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan kapal, awak kapal, dan lingkungan laut. Ini mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk menghindari insiden di laut, menjaga kapal, dan melindungi ekosistem laut. Di bawah ini adalah beberapa aspek penting, misalnya pelatihan awak kapal, peraturan keselamatan, peringatan cuaca dan navigasi, perawatan kapal, manajemen risiko, peralatan keselamatan, patroli maritim dan penegakan hukum, dan lainnya. Dan kita masuk ke dampak lingkungannya. Saat kita bahas transportasi laut tadi, itu kita perlu juga pertimbangkan tentang dampak lingkungannya. Isu-isu seperti polusi udara dan laut, limbah kapal, dan upaya-upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas transportasi laut, termasuk teknologi kapal yang lebih ramah lingkungan dan regulasi yang lebih ketat. Nah, itu saja mungkin pembahasan kali ini. Saya Laude Muhammad Said Akbar Mahdi, terima kasih.